tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Ibu. Baik Pak, apa yang mau Bapak ceritakan ke saya dan apa yang bisa saya bantu? Begini Bu Kamsia, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Jadi menurut Bapak Irfan, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar ini, Bu. Menurut Pak Irfan, apa yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam mengikuti pelajaran Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu Pak ya. Jadi kira-kira apa yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam mengikuti pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, tidak membosankan. Wah, saya sangat sependapat dengan Pak Irfan ya. Lalu menurut Bapak, apa yang membuat murid-murid Bapak bisa asyik dan tidak membosankan dalam mengikuti pembelajaran Bapak ini? Kalau menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian hanya ada ice breaking, kemudian ada ice break. Di foto muat ya, lagi. Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga murid Bapak kurang antusias dalam melakukan tugasnya? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak. Tugas saya terlalu banyak diberikan kepada murid dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa di kelas? Saya bisa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Selain itu, apakah ada sumber belajar lain Pak yang biasa Bapak gunakan? Saya pikir banyak ya Bu. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog atau tulisan ilmiah yang di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau di IG. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali kepada Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Itu pasti akan membuat murid-murid Bapak tidak membosankan kelas dan bisa antusias mengikuti pembelajaran Bapak. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah Bapak ini? Jadi yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian, yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu berat atau tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital. Bagus sekali rencana Bapak yang mudah-mudahan berhasil. Terus saya mau bertanya, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini?
Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali ya Pak. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak. Ya. Terima kasih banyak Bu Kamsia atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh Pak Rucin sangat jelas